Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isti Safitri, mahasiswa semester 3 Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana. Pada video kali ini saya akan mereview materi pertemuan ke-11 yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Residif kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu diatur dalam pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya adalah satu, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termasuk adalah A. Kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. B. Kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. C. Kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misalnya penghinaan terhadap presiden. Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486, 487, 488 KUHP itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHP, tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residif atau pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. 2. Antara kejahatan yang kemudian atau yang diulangi dengan kejahatan yang terdahulu atau sebelumnya harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan tetap dan putusan hakim itu tidak berupa penetapan atau basiking. 3. Pidana yang dijatuhkan oleh hakim terdahulu haruslah berupa pidana penjara. 4. Ketika melakukan pengulangan tindak pidana, tenggang waktunya belum lewat 5 tahun, yaitu sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan terdahulu. B. Belum lewat tenggang waktu daluarsa kewenangan menjalankan pidana penjara yang terdahulu. 2. Residif pelanggaran diatur dalam buku 3 KUHP, yaitu ada 14 jenis pelanggaran yang merupakan alasan pemberatan, yaitu pada pasal 489, 492, 495, 501, 512, 516, 517, 530, 536, 540, 541, 544, 545, dan 549. Syarat-syarat residif pelanggaran. 1. Pelanggaran yang dilakukan harus sama atau sejenis dengan pelanggaran terdahulu. 2. Harus ada putusan hakim yang berupa pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk pelanggaran yang terdahulu. 3. Tenggang waktu pengulangannya belum lewat 1 atau 2 tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Berdasarkan uraian tersebut, maka pemberatan untuk pelanggaran A. Pidana denda diganti atau ditingkatkan menjadi pidana kurungan. B. Pidana denda atau kurungan dilipatkan jadi 2 kali. D. Residif di luar KUHP. Residif kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkotika dan lain-lain. Untuk pengulangannya yaitu umumnya mendapat pemberatan apabila sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatannya ditambah sepertiganya. Untuk sanksi pidananya yang berupa denda, maka pemberatannya dikali 2. Residif pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain dengan ketentuan pemberatannya yaitu tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Untuk pemberatannya, ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.